kembali dalam program Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. 3 warga di Lombok Timur diserang babi hutan, seorang terluka serius. Sepasang kekasih di Mataram diringkus polisi karena berkomplot mengedarkan narkoba. Rayakan Lebaran, warga di Lombok Barat mengarak puluhan gunungan ketupat ke tempat wisata. Bersama saya Rahayu Japar dan inilah Berita Mataram selengkapnya. Tiga warga desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur diserang babi hutan saat sedang berladang pada Selasa sore. 3 korban masing-masing Gunarsah 70 tahun, Sahnim 72 tahun, dan cucunya Sursiana 2 tahun. Peristiwa naas terjadi saat ketiganya sedang membersihkan diri di sumber air yang tak jauh dari tempat mereka berladang. Tiba-tiba babi hutan berukuran cukup besar langsung menghidangi babi buta. Sahnim terlebih dahulu menyelamatkan sang cucu agar tidak terkena gigitan. Namun naas, ia gagal menyelamatkan sang istri dari gigitan hewan liar tersebut. Gunarsa menderita luka serius di bagian wajah, punggung, kaki, dan tangan hingga 2 jarinya terputus. Hingga Rabu siang, Gunarsa masih dirawat di puskesmas, sementara suami dan cucunya sudah diperbolehkan pulang. Oh, digigit tangannya berarti, Bu? Iya. Ibu sedang ngapain waktu itu, Bu? Ya mandi. Saya mandi anak kecil. Oh, mandi anak kecil. Iya. Sama di Papua. Ibu sebelumnya pernah nggak kejadian seperti ini, Bu? Enggak. Oh, nggak pernah. Tumben, Bu ya. Enggak. Cucunya Anak kecil. si D ini nggak, Bu? Ikut diserang juga? Ikut di sana. Ya. Kalau suami Ibu yang membantu gimana? Ikut diserang juga ya? Ya, kalau kondisinya bagus dia pasiennya, kalau stabil. Nah, tapi mungkin ada beberapa kemarin sempat karena gigitan babi, itu ada 2 jarinya yang putus. Kalau kondisi cucu sama yang suaminya korban ibu itu, alhamdulillah sih nggak terlalu banyak dia lukanya. Kalau yang anak itu cuma ada luka sedikit di bagian sini, tapi lukanya itu katanya bukan karena gigitan babinya, tapi karena pas menyelamatkan diri kena batu. Peristiwa warga diserang babi hutan di kawasan Rinjani merupakan yang ketiga kali dalam setahun terakhir. Dugaan sementara babi hutan terpaksa turun gunung karena kekurangan makanan hingga masuk ke ladang dan perkampungan. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Ribuan warga mendatangi kawasan pantai Luang Baluk, Kota Mataram, tempat dipusatkannya acara Lebaran Ketupat oleh pemerintah kota Rabu pagi. Warga sebagian besar datang bersama keluarga dengan membawa dulang berisi ketupat dan lauk pauk yang menjadi hidangan khas Lebaran. Selain menggelar doa bersama, Lebaran juga diisi dengan tradisi ngurisan atau memotong rambut balita yang diakhiri dengan makan bersama. Lebaran Ketupat menjadi ungkapan syukur warga yang telah selesai melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan. Tradisi Lebaran Ketupat juga menjadi cara warga tetap menjaga kerukunan dan silaturahmi. Dapat ini ketupat yang sangat disediakan oleh panitia untuk Ikut euforia aja, Bu, ya, ikut meramaikan. Bu, selain rebutan ketupat di makam juga tadi ada pengurisan juga, Bu, ya. Waspada dan juga berhati-hati, Itu biasa dilakukan. membawa putra-putri yang masih kecil. Jadi kita mengemas Lebaran Ketupat yang selama ini kita katakan berpuluh tahun lah dilaksanakan di 2 tempat kalau di Kota Mataram, yaitu di makam Bintaro dan di makam Luang Baluk. Ini menjadi tradisi budaya yang sangat baik, ini menjalin silaturahmi. Kemudian dari tahun ke tahun kita melihat peningkatan jumlah pengunjung yang semakin banyak. Daya tariknya tidak lain tidak bukan, ya pertama karena suku Sasak ini melaksanakan Lebaran Ketupat dengan keluarga di masjid, zikiran, kemudian melakukan ziarah makam kepada para waliullah. Prosesi Lebaran Ketupat diakhiri dengan rebutan gunungan ketupat. Suasana ceria masih di wajah para warga, walau harus gerak cepat berebut gunungan ketupat. Bersama untuk
hari ini merayakan Jumat masyarakat. Ketupat yang didapat dari rebutan Gunung Ketupat dibawa pulang ke rumah masing-masing. Hal ini sebagai simbolisasi berbagi berkah Lebaran. Emi Kusuma melaporkan dari kota Mataram. Masih dari tradisi Lebaran Topat, ribuan warga dari berbagai wilayah di Kabupaten Lombok Barat mengarahkan aneka gunungan ketupat hias ke pantai Tanjung Bias, Kecamatan Batu Layar, Rabu pagi. Selain gunungan ketupat, warga juga membawa ratusan dulang makanan, jajanan, buah-buahan dan hasil bumi sebagai simbol sukacita perayaan Hari Kemenangan. Prosesi Lebaran dilanjutkan dengan tradisi rebutan gunungan ketupat yang dilanjutkan dengan doa bersama. Tradisi Lebaran diakhiri dengan makan bersama atau begibung yang diikuti seluruh warga tanpa terkecuali, termasuk para wisatawan. Lebaran dimaknai sebagai ungkapan syukur telah diberikan kesehatan hingga bisa menyelesaikan kewajiban berpuasa Ramadan. 6 hari setelah kita melaksanakan puasa Syawal, kita melaksanakan tasyakuran dalam bentuk Lebaran Topat, ya. Itu yang pertama. Kemudian spesial yang kedua, konsepnya ini dia berubah. Kalau dulu Pemda sama OPD yang meng-create ini. Sekarang kita usahakan dari, oleh, dan untuk masyarakat setempat. Terbukti tadi dari 12 kecamatan sekecamatan Batu Layar itu semua mengikuti, ya. Itu artinya luar biasa, ya, partisipasi dan semangat masyarakat untuk mengikuti Lombok Barat ini, ya. Wisatawan mengagumi tradisi Lebaran Topat sebagai cara warga menjaga kerukunan. Great. I appreciate this morning. The food was really good. Even the ceremony, whole ceremony was really good. Really kind. So I appreciate. Selain melestarikan tradisi leluhur, Lebaran Topat juga terus digelar setiap tahun untuk mempererat silaturahmi dan menggairahkan pariwisata daerah. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Lebaran tidak lengkap rasanya jika belum menikmati ragam kuliner bernuansa ketupat. Bagi warga Kota Mataram, keberadaan puluhan pedagang ketupat yang berjajar di pinggir jalan protokol menjadi ciri khas maraknya perayaan Lebaran di daerah ini. Mereka merupakan pedagang musiman yang sengaja menjajakan aneka kuliner khas Lebaran seperti opor ayam, opor telur, sayur lodeh, dan rawon yang tentunya dicampur dengan ketupat. Selain menyediakan makan di tempat secara lesehan, pedagang juga menyediakan makan bungkus untuk dibawa pulang. Kuliner khas Lebaran ini biasanya ada saat hari Lebaran Idul Fitri hingga sepekan kemudian. Harganya pun cukup terjangkau, mulai 20 hingga 25 ribu rupiah per porsinya. Ramainya pembeli membuat pedagang meraup omset di atas 1 juta rupiah per harinya. Saya beli topat di Erlangga, harganya 20.000 seporsi. Apa aja isiannya tuh? Ada ayam, ada tempe, ada tahu juga. Setiap tahun belinya tuh? Baru pertama kali sih, saya sengaja dari Loten soalnya, pengen ngerasain Idul Adha di sini. Oh, nyari topatnya? Iya, cari topatnya, ingin ikut memeriahkan gitu. Lebaran Topat, kan katanya ada perayaan soalnya di Longbalu sama. Ketupat, lontong kecil, opor ayam, opor telur sama belah tahu tempe aja. Sejak kapan mulai jualan, Mbak? Hari ini? Hari ini ya? Ya, jualan tahunan kan ini musim. 2 hari biasanya, hari ini penampakan sama besok Lebaran. Buat sendiri ini? Iya, buat sendiri semuanya. Asli Mataram? Ya, dari Kuningan asli. Berapa omsetnya Mbak dalam satu hari tuh? Satu hari ini? Ya, tergantung kalau habis semuanya bisa sampai lebih 1 jutaan. 1 jutaan. Kuliner musiman ini menjadi alternatif bagi warga yang tidak sempat memasak hidangan Lebaran atau para perantau yang tidak sempat mudik dan ingin menikmati hidangan Lebaran dengan harga kaki lima. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram.